Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Jemaat GMI Genesaret, puji syukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, saya percaya kita semua mau bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita mau siapkan hati kita. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sungguh satu sukacita bagi kita semua bahwa ketika kita mendekatkan diri kita kepada Bapa, kepada Tuhan, kita boleh merasakan kebahagiaan, damai sejahtera. Bahkan ketika kita menghadapi keadaan yang gak mudah untuk kita lewati, keadaan yang sulit, tapi percayalah ketika kita dekat dengan Bapa, kita boleh memperoleh iman, kekuatan. Mari jemaat sekalian, saya mau mengajak kita untuk boleh dekat kepada Bapa kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya dan kita mau berdiam dekat Bapa. Dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah, Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari kita sama-sama katakan, ku bernyanyi bagi Dia. Ku
bernyanyi, bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya kita boleh rasakan bahagia, ada damai sejahtera, dan ada iman kekuatan yang daripada Tuhan. Mari sama-sama katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika kami berdiam dekat dengan Engkau, Engkau boleh melayakkan kami. Engkau menerima setiap puji-pujian penyembahan kami. Sungguh Tuhan, ketika kami masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu, kami boleh merasakan kebahagiaan. Kami boleh merasakan sukacita. Dan kami boleh memperoleh iman, kekuatan, hanya ketika kami berada dekat dengan Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kami ini. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami memohon Tuhan yang menyatukan hati setiap kami, sehingga puji-pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Ya, setiap firman yang disampaikan boleh menjadi pedoman bagi setiap kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu sukacita bagi kita semua, karena kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, di mana pujian ini menyatakan bahwa kita minta sama Tuhan untuk menyatukan tali kasih di antara kita. Ya, di mana kita juga
bersama-sama minta, Tuhan, satukanlah hati kami untuk terus memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Satukanlah hati kami. Jemaat, saya untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan ini terjadi pada saya? Kenapa Tuhan ini terjadi pada kami? Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita punya Allah yang peduli. Allah yang mengerti akan setiap pergumulan kita, akan setiap permasalahan
perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita cukup datang dan bawa itu semua kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari jemaat, sebelum kita mendengarkan pengurayan firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Allah peduli, Allah mengerti. Biar pujian ini menguatkan setiap kita dalam menjalani kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti.
Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama minta pertolongan Tuhan di dalam doa kita. Tuhan, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu, karena kami siap sedia untuk diisi oleh firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami datang dengan keadaan kami yang berdosa. Sucikanlah hati, pikiran kami dan hidup kami, supaya firman-Mu berkenan, layak untuk tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah pada kami sekalian, karena baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengarkannya. Kami siap diisi oleh firman-Mu, firman-Mu yang hidup itu dan menghidupkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari dua bagian. Yang dari tema kita yang berjudul murid yang peduli. Ya, caring pada gereja dan sesamanya. Yang pertama kita akan baca dari Markus 12 ayat 30-31 dikatakan begini firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertama kita melihat di sini adalah satu penekanan tentang dasar firman Tuhan dari tema ini. Jadi tema seorang murid Yesus yang peduli atau yang caring pada gereja dan sesamanya, dasar firman Tuhannya adalah Markus 12 ayat 30 sampai 31. Di kitab-kitab lain, kitab-kitab Injil juga dituliskan tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ini. Nah, dalam Markus pasal 12 ayat 30-31 di sana sudah jelas kita baca tadi. Nah, mengapa ini yang menjadi dasar firman Tuhan kita? Mengapa ayat firman Tuhan ini, Markus 12 ayat 30-31 menjadi dasar firman Tuhan atau menjadi landasan dari tema seorang murid yang peduli kepada gereja dan kepada sesamanya? Karena sudah jelas kita baca tadi di ayat 31 dituliskan begini. Saya baca buat Bapak Ibu sekalian ya, pada pasal 31 dikatakan ayat yang ke 31b, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi jelas di sini bahwa di dalam ayat 31 ini ditulis hukum yang paling utama. Hukum yang paling utama adalah ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita tahu bahwa negara kita itu sebenarnya punya hukum yang utama kan, yaitu hukum utama kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini hukum negara kita yang tertinggi, yang paling utama dari semua hukum-hukum yang ada di negara Indonesia itu bersumber dari hukum undang yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena itu Bapak Ibu, ketika saya mengurus dulu perkara tentang SUTET di PLN gitu ya. Jadi itu saya sampai mengurusnya sampai ke kementerian. Jadi saya datang ke Menteri Sumber Daya Alam pada waktu itu ya. Dan tentunya juga Menteri Badan Usaha Milik Negara. Karena PLN itu ada di bawah
kementerian badan usaha milik negara dan usaha dari PLN itu yaitu Sutet itu adalah di bawah kementerian pada waktu itu yaitu Kementerian Sumber Daya Alam. Nah, waktu saya mengurus ini Bapak Ibu, saya menggunakan hukum yang utama ini, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Bahwa setiap orang berhak untuk menuntut atau meminta haknya, ya, bukan menuntut ya, menggunakan haknya bila haknya itu dilanggar. Dan karena itu saya mencantumkan Undang-Undang Dasar 45 ini. Sehingga ketika saya mengurus perkara Sutet ini di PLN, sampai kepada menteri-menteri yang tadi, itu mereka tidak bisa tolak. Ya, mereka tidak bisa tolak perkara ini dan mereka harus mengurusnya, menyelesaikannya. Dan puji nama Tuhan, akhirnya setelah mengurus semuanya ini, akhirnya mereka mau memberikan ganti rugi atas hak-hak kami yang telah dilanggar oleh karena ada satu pekerjaan yang sedang dilakukan oleh PLN, yaitu menyambungkan kabel Sutet dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi untuk menjadi murid yang peduli pada gereja dan yang sesama, dasarnya atau motivasinya mengarah kepada hukum yang utama ini. Jadi kalau kita mau peduli sebagai seorang murid yang percaya, yang mau peduli sama gerejanya dan pada sesamanya, maka dasarnya atau motivasinya mengarah kepada hukum yang utama ini, yaitu kasih, hukum kasih. Tidak ada hukum yang melebihi daripada hukum ini. Nah, di tema ini memang saya memakai istilah gereja, bukan Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah. Ya, tadi di dalam firman Tuhan kita sudah baca. Karena kenapa tidak memakai langsung mengasihi Tuhan Allah tapi mengasihi gereja? Karena jelas gereja itu adalah simbol, ya, lambang kehadiran Tuhan Allah. Allah ada di rumahnya, di gerejanya. Kalau dulu, ya, Allah itu hadir dengan satu simbol yaitu tabut perjanjian Allah. Dan tabut itu ada di dalam bait Allah. Ya. Jadi kalau sekarang kita sebut dengan gereja. Nah, jadi kalau kita bicara tentang gereja, itu sebenarnya tidak lain adalah berbicara tentang Allah itu sendiri. Karena gereja tidak terpisahkan dari Allah. Allah hadir di dalam gerejanya. Dan Allah hadir di rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, untuk menjabarkan tentang peduli ini, tentang kasih kepada Allah dan sesama ini, maka kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Bagaimana mempraktekkan hidup yang mengasihi, yang peduli kepada gerejanya, kepada Allah, dan kepada sesama. Dan kedua hal ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan Allah dan gerejanya, mengasihi sesamanya itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Dua hal yang selalu berjalan beriring. Karena itu dikatakan dua hukum ini adalah dua hukum yang utama dari seluruh firman Tuhan yang tertulis di kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya akan membaca buat kita sekalian dari 1 Yohanes pasal 4. Ya, bagaimana Yohanes menunjukkan praktek mengasihi ini. Saya akan baca buat Bapak Ibu pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab
Allah adalah kasih. Jadi Yohanes menuliskan di sini Bapak Ibu tentang praktek hidup mengasihi Allah. Di sini kita melihat bahwa Yohanes memulai dengan satu kalimat atau satu kata yang begitu indah. Dia katakan, saudara-saudaraku, marilah. Ya. Satu sapaan, satu ajakan yang penuh kasih kepada umat Tuhan pada waktu itu. Dengan berkata, saudara-saudaraku, marilah. Ya. Marilah apa? Marilah mengasihi, marilah peduli kepada gerejanya dan kepada sesama tentunya. Dan kita melihat di sini dari bagian ini, poin penting dari sapaan atau ajakan Yohanes ini, yaitu ajakan mengasihi Tuhan Allah dan sesama adalah yang pertama kita melihat di sini. Dia katakan bahwa orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Atau bisa dikatakan, orang yang peduli itu lahir dari Allah. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu dari kata-kata Yohanes ini? Bahwa orang yang peduli, orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Maksudnya adalah bahwa orang yang sudah lahir baru, lahir dari roh Allah, bukan lahir secara daging, tapi dilahirkan oleh roh Allah, menjadi lahir baru. Maka Roh Kudus Allah ada di dalam hatinya dan di dalam hidupnya. Roh Kudus yang ada dalam hatinya, itulah yang menggerakkan dia. Itulah yang membuat dia peduli kepada gerejanya. Itu yang membuat dia peduli dan mengasihi Allah. Dan tentunya juga pada sesama. Jadi jelas. Jadi roh yang ada pada dalam dirinya, itulah yang mendorong, itulah yang menggerakkan. Karena itu, Yohanes tekankan bahwa orang yang mengasihi, orang yang peduli itu adalah orang yang lahir dari Allah. Yang kedua, poin yang penting di sini bukan soal lagi orang yang lahir dari Allah, tapi dia katakan tadi, orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengenal dan tahu itu dua hal yang berbeda. Saya bisa mengenal seseorang, tapi saya belum tentu bisa tahu tentang orang itu. Dua hal ini berbeda. Kalau mau mengenal, itu berarti dan mau tahu tentang Allah, maka itu berarti kita harus punya relasi yang akrab. Ya, untuk mengenal dan mengetahui seseorang. Demikian juga tentunya kalau kita mau mengenal Allah, tahu tentang Allah, maka kita harus membangun satu relasi yang kuat, yang terus-menerus dengan Allah. Ada pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami sukacita karena usaha kita lancar dan lain sebagainya. Atau juga mungkin kita mengalami duka cita karena tidak lancar usaha kita. Dan hal-hal yang lain yang membuat kita mengalami banyak hal. Tapi itulah pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan itulah saya dan Bapak Ibu bisa semakin mengenal dan mengetahui siapa Allah yang melahirbarukan kita. Siapa Allah yang kita percaya itu? Siapa Allah yang mau tinggal di dalam diri kita? Kita akan mengenal melalui pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Allah. Saat sulit, kita akan melihat bagaimana nyatanya bimbingan Tuhan, nyatanya kuasa Tuhan, nyatanya pertolongan Tuhan bagi diri kita di saat-saat yang sulit. Dan ketika kita mengalami sukacita karena kita usaha dilancarkan, berkat selalu ada walaupun sedikit demi sedikit. Itulah pengalaman sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi kita mengenal Allah, inilah yang mendorong. Ketika kita mengenal Allah, kita tahu tentang Allah, inilah yang akan mendorong kita untuk peduli pada Allah. Untuk peduli pada gerejanya dan peduli kepada sesama juga. Oleh karena apa? Saya tahu
apa kehendak Allah. Saya mengenal Allah. Saya mengenal firman Tuhan. Karena itu saya mau peduli. Saya mau mengasihi gereja. Saya mau mengasihi sesama kita. Karena apa? Saya mengenal Allah. Yohanes katakan orang yang tidak mengasihi itu tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya teringat dulu saya waktu kuliah di Fakultas Hukum, saya sempat praktek di satu desa yang sangat terpencil. Kemudian di desa itu saya agak jauh dari gereja. Jadi satu kecamatan itu ada satu gereja di tengah-tengah di tengah-tengah desa-desa yang ada. Dan saya itu kena di desa yang paling ujung, dan saya kalau mau ke gereja itu dengan teman-teman saya, kami harus jalan kaki kurang lebih 15 km. Gereja mereka jam 10 pagi, dan kami sudah harus jalan kaki, sudah harus keluar rumah. Kami menginap di kepala desa, dan kami harus berjalan keluar jam 7 pagi sudah harus jalan. Kadang kami baru jalan 15 menit, tiba-tiba ada truk yang lewat. Ada truk yang lewat dan kemudian kami menumpang. Kadang baru setengah jalan dibilang, maaf Pak, kami sampai di sini saja, kami tidak bisa. Mobil kami sampai sini, kami tidak bisa lanjut. Jadi kami turun, kami lanjutkan lagi perjalanan kaki kami. Tiba-tiba bisa sudah mau di pertengahan 1 kilometer dekat gereja itu, kami lihat ada truk lagi yang mau lewat. Kami tahan minta numpang dan mereka naikkan kami ke sana. Jadi itulah setiap hari Minggu kami datang ke gereja itu, dan kemudian kami bergereja dengan jemaat yang ada di sana. Dan kadang juga kami tiba-tiba karena waktu sudah mau jam 10, tinggal 15 menit kok kami belum sampai gitu ya. Para mungkin pengurus gerejanya, majelis gerejanya itu gelisah, kok kami belum datang. Kan dulu nggak ada handphone, jadi mereka nggak bisa hubungi. Jadi akhirnya motor itu ada satu jemaat punya motor itu pergi mencari kami, dan ternyata kami sudah dekat. Kira-kira tinggal 1 kilometer kurang lebih, dan kemudian kami dijemput satu-satu. Kan nggak mungkin naik motor langsung gitu ya, berdua gitu ya, atau bertiga gitu, karena kami kan 3 orang yang Kristen. Jadi kami satu-satu dijemput, dibawa ke gereja. Nah, kami ke gereja, walaupun jauh Bapak Ibu, itu karena kami mencintai Tuhan Allah. Kami peduli kepada gereja yang ada di situ. Gerejanya tidak terlalu besar, gereja kecil. Dan tentunya juga bukan cuma gerejanya yang kami peduli, kami kasih, tapi juga jemaat yang ada di sana, umat yang ada di sana, yang menunggu kami untuk kami layani. Karena mereka di sana juga pendetanya itu hanya datang bisa mungkin 6 bulan atau 3 bulan sekali baru datang pendeta. Jadi yang membawa firman Tuhan itu ya mereka-mereka saja. Jadi ketika kami hadir di sana itu, mereka senang sekali. Jadi mereka menunggu kami untuk kami melayani di sana. Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa kami mau melakukan itu? Jauh-jauh 15 km kami harus jalan kaki. Kalau Tuhan berkenan dapat ada mobil truk yang lewat pagi-pagi itu, kami bisa menumpang. Kalau tidak, kami harus jalan sepanjang 15 km itu. Dan ketika kami sampai di gereja, kami bisa keringatan sampai di sana. Pertanyaannya adalah, mengapa kita mau melakukan itu? Karena ayat 9 dikatakan begini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Dari ayat 9 sini dijelaskan bahwa kita hidup olehnya. Jadi ada kualifikasi seorang murid. Seorang murid adalah dia hidup oleh kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi dia. Ini adalah kualifikasi seorang murid. Jadi seorang murid kualifikasinya itu adalah dia hidup karena dia mengasihi Tuhan. Bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia peduli dan mengasihi Tuhan dan juga tentu sesamanya. Dan tentunya kualifikasi ini untuk tidak lagi mengasihi diri sendiri, ini adalah satu perjuangan yang harus kita lewati. Ini harus kita alami dalam pengalaman hidup kita setiap hari, Bapak Ibu, yang Tuhan izinkan supaya benar bahwa kita hidup olehnya, oleh Yesus. Nah, baru-baru ini kita menyaksikan beberapa pertandingan Olimpiade yang ada di Olimpiade Tokyo, dan kita tahu bahwa Indonesia mendapatkan emas dari ganda putri, ya, Greysia Poli dan Apriani. Kita melihat di sini bahwa seorang atlet itu dia harus ada kualifikasinya juga. Ya. Ada kualifikasi seorang atlet. Dia tidak menjadi atlet yang sembarangan, yang tiba-tiba langsung jadi atlet dan kemudian ikut Olimpiade. Itu ada seleksinya dan sangat ketat, Bapak Ibu, untuk dia dikualifikasikan sebagai seorang atlet yang bisa ikut Olimpiade. Ketika dia menjadi atlet, pagi-pagi dia sudah harus latihan. Dia sudah harus latihan dari jam 7 pagi. Ya. Kalau si Kelvin bilang, dia latihan itu dari jam 7 sampai jam 11:30. Kemudian istirahat, kemudian makan istirahat, nanti lanjut lagi sore dari jam 3 dan seterusnya. Nah, jadi di awal-awal dia sudah harus latihan, mereka sudah harus latihan, sudah jogging dan lain sebagainya. Habis latihan, kemudian mereka harus juga melatih otot-otot mereka, ngangkat barbel dan lain sebagainya. Tetapi yang paling berat dari latihan-latihan itu adalah mereka harus naik turun tangga di tribun dari kalau kita pergi ke arena pertandingan itu kan ada tangga-tangganya, ya, ada tangga-tangga untuk penonton gitu. Nah, itu mereka harus latihan naik 3 tangga, turun lagi, turun itu seperti penggerek bendera, membawa bendera merah putih itu dikibarkan. Jadi turun dari tangga itu ya seperti dia naik. Jadi turun gitu, tidak boleh balik belakang. Ya, tidak boleh membalik wajah ke belakang gini, tidak boleh. Jadi ya, dia naik 3 langkah, dia turun lagi. Dia naik lagi 5 tangga, dia turun lagi. Naik 10, baru turun lagi. Nah, itu latihannya berat, Bapak Ibu. Bayangkan turun dari atas itu tidak melihat ke belakang. Ya, itu kan bisa jatuh. Tapi karena sudah sering dilatih, lama-lama udah biasa. Tapi itu membentuk ketahanan otot-ototnya. Karena ketika mereka bertanding di Olimpiade, mereka tidak boleh kelelahan. Kalau mereka lelah, mereka bisa kalah. Karena itu, otot bukan cuma tangan yang dilatih, otot tangan, tapi otot kaki juga mereka. Dan tentunya juga pikiran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menjadi murid yang mengasihi Allah, yang mengenal Allah, tentu kita harus memberikan effort lagi yang lebih, yang perlu kita tambahkan. Ya, ada satu usaha yang keras, Bapak Ibu, untuk kita menjadi murid yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kita harus kasih waktu untuk saat teduh, untuk baca Alkitab. Tidak mungkin kita mau saat teduh atau baca Alkitab tanpa kita kasih waktu. Itu mesti ada waktu yang kita berikan. Atau biasa istilah yang lain orang itu dengan sengaja. Memang kita
mau datang sama Tuhan, mau bersekutu sama Tuhan. Dan lama-lama kita akan sadar, oh ternyata kalaupun saya bisa datang sama Tuhan, itu karena Tuhan yang terlebih dahulu menarik saya untuk menghampirinya, untuk membaca Alkitab. Ketika kita ada kesulitan-kesulitan yang kita alami setiap hari, atau mungkin tidak setiap hari kita mengalaminya, tapi ketika itu datang, maka kita mencari Tuhan Allah terlebih dahulu. Ya, baru kemudian kita memikirkan apa yang harus kita lakukan setelah kita berkonsultasi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita datang sama Tuhan dulu. Kita datang pertama kita datang sama Tuhan sebelum kita memikirkannya. Bukan kebalik. Kita mikir sampai mumet kepala ini, baru kemudian, oh iya ya, kenapa saya nggak bawa dalam doa? Nah, kadang kita itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita mengenal Allah, mengasihi Tuhan Allah, atau peduli kepada gerejanya, bukan, Bapak Ibu. Kita akan kebalik. Ya. Kita akan pertama-tama datang sama Tuhan dulu, tanya sama Tuhan. Baru kemudian kita minta supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalankan ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. Kalau yang pertama tadi bahwa kenapa orang itu mau melakukannya, mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, yaitu karena dia hidup olehnya. Yang kedua adalah ayat 10. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kenapa kita melakukan itu? Karena apa? Allah sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Ya. Jadi jelas Bapak Ibu. Artinya bahwa kita mengasihi, mau mengenal Allah karena kita sudah diterima oleh Allah. Allah sudah terlebih dahulu menerima kita apa adanya. Keberadaan kita yang berdosa dan sebagainya itu Tuhan terima. Tuhan ampuni, Tuhan damaikan. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Karena itulah yang membuat kita peduli kepada Allah, peduli pada gerejanya, peduli pada sesamanya. Karena apa? Kita sudah menerima kasih itu. Bukan cuma karena pertama tadi kita hidup olehnya. Kita hidup untuk Yesus, tapi kita juga adalah sudah dikasih oleh Allah. Dan itulah yang mendorong kita untuk mengasihi Allah, mengasihi gerejanya, dan mengasihi samanya. Jadi respon kita atas kasih Allah yang sudah kita terima. Sehingga kita mengasihi gerejanya, kita peduli pada gerejanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kira-kira apa bentuk-bentuk bahwa kita itu peduli pada gerejanya, peduli pada Allah? Ya, ingat lagi gereja itu adalah wakil atau lambang dari kehadiran Allah. Ya, jadi yang pertama bentuk-bentuknya itu adalah yang utama bukan soal apa yang harus kita beri Bapak Ibu, apa yang harus saya persembahkan, tetapi yang paling utama bentuknya bahwa kita peduli pada gerejanya adalah kita mau setia dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan. Kita setia dalam relasi dengan Tuhan. Gereja menyediakan fasilitas itu, yaitu setiap hari Minggu ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah remaja, ada ibadah jemaat umum. Dan kemudian hari Kamis ada doa malam. Nah, ini semua Bapak Ibu, ya, kalau kita mengasihi Tuhan Allah, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan mengutamakan ini. Ya. Sebagaimana hukum yang paling utama dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi utamakanlah ibadah, ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang berikutnya adalah yang
bahwa kita bentuk-bentuk peduli pada gereja adalah bahwa kita mendoakan gerejanya. Ya. Kita mendoakan gerejanya, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan Allah itu sama dengan mendoakan gerejanya. Jadi seberapa sering Bapak Ibu mendoakan gereja? Atau mungkin Bapak Ibu bingung, saya mau doakan apa untuk gereja saya? Ya Bapak Ibu bisa bertanya mungkin, contoh, apa yang bisa saya doakan buat gereja? Wah, saya pasti senang sekali Bapak Ibu. Saya ingat dulu saya pernah sekali waktu di Bandung, ada seminggu atau 2 mingguan ya, saya lupa waktu itu udah lama. Kemudian saya itu karena Pak Aquila ini dan istrinya Priscilla ini, mereka itu bergereja di gereja apa itu KM Tong Bandung, maka saya bergereja di situ juga. Kemudian hari Minggu diwartakan bahwa mereka itu ada doa pagi, dan kemudian saya dengan Pak Aquila dan Priscilla ini datang ke sana. Pagi-pagi kami datang berdoa di sana. Nah, Pak Priscilla dan Aquila ini dia juga hamba Tuhan, dan dia memang spesial juga untuk menseringkan, membagikan tentang pentingnya kelompok pemuridan itu. Dan saya datang ke Bandung itu untuk mengundang beliau menjadi pembicara di Sulawesi pada waktu itu. Dan pagi-pagi kami datang ke gereja itu, saya kaget Bapak Ibu. Ya, yang ada di situ encim-encim sama acek-acek yang paling banyak. Tentunya selain hamba-hamba Tuhan. Tapi yang paling banyak berdoa pagi-pagi itu mereka yang sudah umur 60, 70, mungkin 80 tahun Bapak Ibu. Mereka setia mendoakan gerejanya. Dan akhirnya ketika saya melihat mereka, di dalam benak saya muncul, oh, gereja ini hidup. Gereja ini bertumbuh, berkembang. Karena mereka inilah yang setia setiap pagi datang berdoa. Setiap pagi. Jam 6 mereka udah datang berdoa. Di gereja. Wah, saya bilang inilah ya bentuk-bentuk mereka peduli pada gerejanya. Mereka tidak bisa mungkin lagi main musik atau jadi WL dan sebagainya. Tapi yang mereka bisa berikan kepada gereja, mereka mengasihi gereja dan Tuhan, yaitu dengan mereka berdoa pagi-pagi hari. Jam 6 pagi mereka sudah datang. Mereka berdoa dan mereka melakukannya dengan setia. Yang berikutnya Bapak Ibu, bentuk-bentuk kita peduli pada gerejanya adalah tentunya kita mendukung gereja Tuhan melalui apa Bapak Ibu? Memberikan waktu Bapak Ibu untuk melayani. Memberikan talenta Bapak Ibu untuk melayani juga. Ya. Masing-masing dikasih talenta. Minimal 1. Ya. Mungkin nggak punya 2. Tapi minimal pasti Tuhan kasih 1 talenta. Ya. Talenta yang sudah Tuhan berikan pada Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Tapi pasti punya, ya pasti punya, walaupun cuma 1. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika kita itu dikasih talenta oleh Tuhan sejak kita lahir, dan setelah itu ketika kita lahir baru, kita percaya Tuhan, kita juga dikasih karunia roh. Untuk apa? Ya untuk melayani. Dan yang berikut, kita mendukung gereja itu tidak hanya kita memberikan waktu kita, memberikan talenta kita yang sudah Tuhan berikan, tapi juga tentunya adalah harta kita. Di dalam Maleaki pasal 3 ayat 10 Bapak Ibu, saya baca buat kita semua dari Maleaki pasal 3. Ini sebenarnya udah sering ya Bapak Ibu mendengarnya, tapi nggak apa-apa saya baca lagi. Dari Maleaki pasal 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan,
semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan katakan, ujilah saya. Apakah aku akan tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Jika kita mengasihi Tuhan, kita peduli pada gerejanya, melalui mendukung gereja dalam mempersembahkan sesuatu. Harta kita untuk Tuhan. Dan yang berikut, bentuk-bentuk apa lagi Bapak Ibu yang kita bisa berikan kepada sesama? Tadi kepada gereja, kadang pada sesama. Ya tentunya kita mendoakan sesama kita. Kita tahu bagaimana kehidupannya, doakanlah. Ya. Yang paling pertama itu mendoakannya. Baik, buruk, dan lain sebagainya. Doakan dia. Dia lagi mengalami masalah, doakan dia. Dia mengalami hal-hal yang genting dalam hidupnya, dalam usaha, dalam relasinya dengan sesama lagi buruk. Doakanlah sesama kita. Itu bentuk peduli kita kepada sesama, kita melalui dengan doa. Ya. Kita tahu ada yang sakit dan sebagainya, yang mungkin juga kena COVID dan sebagainya, kita doakan. Itu yang paling utama kita doakan, tentunya dengan menyebut namanya. Dan yang berikut, bagaimana bentuk peduli kita pada sesama, yaitu dengan kita membagikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Allah. Ya, kita udah share live ya di minggu yang kedua dari bulan Agustus. Bagaimana kita membagi hidup kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain juga itu sesama kita, dia bisa terhibur, terkuatkan, semangat ikut Tuhan dan melayani Tuhan, karena kita membagikan pengalaman hidup kita kepadanya. Dan berikut bentuk-bentuk peduli pada sesama adalah menolong yang lemah dan berkekurangan. Kita bisa kasih waktu untuk mungkin kita sharing dengan dia. Kita mungkin kasih WA ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan dia dan lain sebagainya. Atau mungkin juga dalam bantuan langsung kita berikan. Oh, dia lagi kekurangan ini, kita kasih kepadanya. Yang kita miliki, yang kita punya, kita kasih kepadanya. Itulah bentuk-bentuk yang bisa kita berikan pada sesama kita. Nah, Bapak Ibu, jadi gereja kita ini, Gemini Genesaret, atau gereja pada umumnya, akan bertumbuh dan berkembang, itu sangat ditentukan oleh saya dan Bapak Ibu. Sangat ditentukan oleh kita umatnya. Yaitu seberapa besar kita mau peduli, seberapa besar kita mau mengasihi Tuhan, dan kita peduli pada gerejanya. Itulah yang akan membuat gereja itu bertumbuh dan berkembang. Yang tadi saya cerita jemaat itu ya, yang kami datangin 15 km. Mereka juga itu datang dari mana Bapak? Jauh-jauh dari gunung-gunung. Mereka itu petani. Dari gunung-gunung itu mereka datang beribadah. Ya. Bahkan ada yang datang itu karena jauh gunungnya dari tempat yang jauh. Dia itu sudah datang hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu itu mereka sudah datang dan nginap di rumah yang ada depan gereja itu. Mereka nginap di situ. Hari Sabtu sudah datang. Itu karena apa Bapak Ibu? Betapa mereka merindukan Tuhan. Betapa mereka merindukan gereja. Mempedulikan pada gereja. Dan mereka tuh datang bawa pisang. Bawa ubi kayu. Bawa jagung. Hasil-hasilnya yang ada padanya itu dia bawa ke gereja itu. Dan mereka berjalan juga mungkin bisa lebih dari 15 km. Kalau kami 15 km, mungkin mereka tuh bisa lebih jauh. Karena itu mereka datang di hari Sabtu. Dan nginap tidur di rumah itu. Nginapnya juga cuma alas-alas. Bukan tempat tidur. Di ruangan tamu, ngalas tikar. Dan mereka tidur di situ untuk menunggu hari Minggu bergereja. Betapa mereka peduli pada gereja. Yaitu tadi, mengutamakan ibadah. Walaupun mereka tinggalnya jauh-jauh. Dan mereka sebagai petani. Ya, ada juga bukan petani, pelaut. Ya. Hari Sabtu dia sudah pergi nangkap ikan. Untuk apa? Untuk dia bawa ke gereja ikan itu. Untuk dimasak. Buat siapa? Buat jemaat-jemaat yang tadi yang jauh, yang dari gunung-gunung ini. Dia bawa ikan untuk dimasak.
Supaya orang-orang yang dari gunung tadi bawa ubi, bawa jagung, ya bawa beras, itu mereka makan bersama di tempat itu. Dan saya menikmatinya. Jadi itulah yang akan membuat gereja itu bertumbuh, berkembang. Karena jemaat juga. Sesama kita juga akan bertumbuh jika kita menciptakan satu atmosfer kasih di dalam gereja kita, satu dengan lainnya. Menciptakan atmosfer yang saling peduli, satu dengan lainnya. Bentuk-bentuknya tadi tentunya saya sudah jelaskan. Mendoakan, membagi pengalaman hidup, dan menolong yang lemah atau yang berkekurangan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya melalui tema ini kita menjadi anak Tuhan, murid Tuhan yang peduli pada gerejanya. Tentu pada gereja itu adalah Allah itu sendiri. Dan kepada sesama. Kita memulai dari gereja kita. Dan tentunya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Supaya benar kita caring, kita peduli pada mereka. Tuhan memimpin kita semua. Dalam kita boleh peduli kepada gereja dan juga kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkaulah Allah yang hidup, yang mengenal kami, yang membuat kami semakin peduli kepada Engkau, gerejamu, dan kepada sesama kami. Engkau yang membuat kami mengasihi, bukan karena kami ya Tuhan, tapi karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Dan kami mau berespon dengan benar dan baik terhadap kasih-Mu ya Tuhan. Kami akan menutup pemberitaan firman Tuhan ini. Tapi Roh Kudus Tuhan akan membukakan kebenaran-kebenaran hari demi hari bagi kami sekalian umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan yang sudah peduli pada kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, benar bahwa kami dan negara kami ini membutuhkan kuasa-Mu dan belas kasih-Mu. Karena hanya dengan itu saja bangsa dan negara kami ini bisa keluar dari pemberantasan COVID-19 yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Biarlah kuasa-Mu dan kasih-Mu akan menolong pemimpin dan pemerintah kami, dari presiden sampai ke daerah sekalipun. Ya Tuhan, kami rindu kuasa-Mu dan kasih-Mu juga boleh senantiasa ada pada bangsa dan negara kami tercinta ini. Bangsa yang sedang merdeka, memperingati kemerdekaan yang ke-76 tahun. Terima kasih untuk kuasa-Mu dan kasih-Mu memungkinkan negara kami ini boleh ada karena Engkau Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu ya Tuhan. Kami ada di negara ini karena kasih-Mu dan kuasa-Mu. Kami boleh beribadah karena kasih dan kuasa-Mu. Karena itu berkati kami dalam kondisi apapun. Buat iman kami bergantung penuh pada Engkau dan bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu jemaat, mari kita terima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi dan mengucap syukur dalam doa. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu kembali dalam kasih sayang Tuhan di ibadah kita pada hari Minggu ini, pada tanggal 22 Agustus tahun 2021. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk minggu depan, tanggal 29 Agustus tahun 2021, kita akan ada ibadah seperti ini, tetapi melalui via Zoom. Dan tema di minggu yang akan datang itu adalah murid yang melayani Tuhan di segala tempat dan waktu. Marketplace dengan karakter Kristus. Jam 10 pagi Bapak Ibu. Berikut kami ingatkan juga bahwa doa malam pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2001 tetap kami laksanakan dalam bentuk GSM, Gerakan Saling Mendoakan. Dan temanya adalah menguji diri sendiri. Kami ingatkan Bapak Ibu juga, kiranya terus boleh mengirimkan pokok doa pada kami dan kami akan mendoakan Bapak Ibu. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan bersama-sama, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Dan berikutnya kami ingatkan Bapak Ibu bahwa kami berterima kasih karena Bapak Ibu senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan Bapak Ibu. Karena itu, bila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan apapun, perpuluhan, ucapan syukur dan sebagainya, dapat memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi dalam dana pembangunan kami, Bapak Ibu juga bisa memberikan ke nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu juga kami ingatkan bahwa overview untuk kelompok pemuridan nanti akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 jam 18.30 dan ini melalui via Zoom. Nanti kami akan kirimkan Zoom-nya kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti overview. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Happy Sunday today for all. Jesus love us. Amin.